Pokoke kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih karena lafat-lafat sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafat Quran, hanya lafat napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tahu sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk itu kayak film-film Cina, hanya napa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi kata sujud fi sholat itu ndak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama sing waras bolak-balik itu ndak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham nggih? Niki perlu kula peringataken karena nggih sekarang tuh sudah ngawur masal sina ora gelem fatwa ngono repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah ketika orang diluk niat sujud ning manusa iku murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kowe hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabhah alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin lali. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih to. Ojo goblok nemen-nemen to sedung Islam. Terangno niki. Lawa pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing ora sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama ojo geman bukan kumpul wong nemen-nemen. Wong kula kemarin kuwi dina untuk tamu germulut ku sering untuk tamu diundang ngajian. Wis ora gelem-gelem aja. Kuwi ngono tamu kaji-kaji yang putih situ Bonto. Kuwi ngoten niki niku Gus. Teng masjid jamek ngaten-ngaten niku kula bilang. Kula menah dados teko mosok jenengan mboten nuruti. Ya padha kula nuruti aja adoh mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atok ora. Nek ndi niat nek ngaji teng mriki nek mboten purun ora usah gampang. Kula tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya nggih. Ikhlase tok akhirat, tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Ora kok enggak sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa?
Nggih to, misale kula ikhlas mbek Tuhan di orderno. Kula nu sering untuk order niku, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Atas santri kula dadi wong dadi mubalek. Jane jenengan dihak royalti kok ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan potongane kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah, misalnya sampean maknani sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau isjuduli Adam kamu maknani watul jabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu loh. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat, karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh, tuh kejadiannya zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro, makanya Imam Suyuti dhewe ya raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak padha ra roe tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, ora sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang repot. Malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat yo sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gertak, kena takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget aja ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisulah. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar yasfikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desen, ora saleh mergo saleh.
Kowe ku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh ku saleh desenan. Ora saleh mergo kowe duwe mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha waten iki cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau ora ngandel. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Wong tuwa wis kiai nek fatwa konsultasi. Gak ngono ya menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain soleh, yaitu kue rata ke elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh tengene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, ya Allah saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih. Karena ini sudah komitmen saya. Sampai pangeran dikei nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didono ning bumi lala pas orang itu adus. Walhasil mek malaikat itu berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit ora iso munggah mergo bar mesum. Bar napa? Terus pengiran tanya. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang. Kowe apa langsung kan. Dadi parah kowe. Cara takake nafsu ku parah kowe. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan enggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad dibawa badino malaikat sing mesum kan juga ada napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril ku dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa pokoke. Lah malaikat sing mesum iki bandinganmu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu, sik janjian ning macem-macem. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa? Parah. Sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir. Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainer awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anil. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsu. Jadi gamane cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, iku ora pati diganjar. Mergo ora ana perjuangane, paham. Kok sampean ngetene didesain kere, ora duwe dhuwit bingung. Ngono iku ora zina, ora pati untuk ganjaran. Pancen ora ana sing gelem, paham. Ora ana. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetep muni faqala inni akhafullah. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ra kesampaian, paham? Umpama kepengene ra napa? Sampean. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang ndak bisa napa? Gak payu selingkuh.
Untuk diganjar harus payu, tapi tetap gak gelem, paham ya? Payu tapi tetap nopo? Gak gelem. Makanya kalau beberapa kali cerita, ketika Sayyidina Umar tuh mengkritik zina, mengkritik perempuan, mari fitnah apa-apa, seorang sahabat temannya dia tanya, ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja, syahwat mesumnya dihilangkan. Jari Umar, ora aku seneng tetep ono. Tapi ra rawan zina. Yo tetep ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yang ngempet. Lha mboten niku wacan hadis sahih, paham? Sing mari ganjaran nggih ngempet niku. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ra sida. Iku ra sida, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam ya'mal wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidatan tetapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Padahal iso, iku kutibat hasanatan kamil. Ya modal kepengen rasido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api itu Mas. Ya masalahnya kan resiko tuh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru tuh, malah apa? Paham ya kalau terangkan. Sehingga polemik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yo ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna semurni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng ana wong salaman dilo nggih dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, Kanjeng Nabi dicekel sirahe. La tasjud. Kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda li zaujiha. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Mulane akhirnya mayite tetap disiksa. Donga paling mandi pas sujud, sholat jenazah ora usah nopo sujud. Paham gitu. Terus niku masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman di mana nih sujud dataqiyatin wan khinain lawat ujabhatin alal